Selamat pagi anak-anak, selamat pagi juga buat Bapak Ibu orang tua murid. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sebaiknya kita mau menyerahkan diri supaya satu hari ini kita dilindungi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita mau pujikan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu untuk masa depanku, dan takkan ku tangguh atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku tangguh atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat Bapa. Tuhan, sebentar kami mau memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari pagi sampai malam nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan bersyukur. Biar kita semangat mendengarkan firman Tuhan, boleh bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan bersyukur, boleh pakai gerakan ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang.
syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Kasihnya Yesus jadi milikku. Kasihnya Yesus jadi milikku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau kembali mempertemukan kami dalam renungan pagi bersama secara online Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membuka pintu hati kami, Engkau menaburkan setiap firman-Mu di dalam hati kami sehingga kami mampu berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Oke, nah anak-anak kita mau baca Alkitab kita bersama-sama. Disiapkan Alkitabnya dari Yunus 2 ayatnya yang ke-7. Yunus 2 ayat yang ke-7. Nah, sudah ketemu? Kalau sudah kita baca bersama-sama ya. Yunus 2 ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Yunus 2 ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, anak-anak, mungkin sebagian besar dari kita sudah sangat hafal, sudah tahu cerita Yunus dengan sangat baik. Nah, misalnya ingin kita berandai-andai ketika kita menjadi Yunus. Kita dan Yunus sama-sama manusia ya. Nah, kalau kita dilemparkan saat itu ke dalam lautan, saya kan bisa berenang, oke kita bisa berenang, tapi kita tidak memiliki kapasitas berenang yang lama, kita hanya bisa berenang dalam waktu yang sebentar, dan juga kita tidak bisa bernafas di dalam air. Nah, kita bisa membayangkan saat itu betapa Yunus merasa takut pasti ya, cemas, khawatir, ini jangan-jangan nanti aku akan mati. Nah, kira-kira apa yang Tuhan lakukan saat itu? Apakah Tuhan hanya diam saja tidak menolong Yunus? Nah, ternyata Tuhan menolong Yunus walaupun saat itu lewat ikan besar yang melahap Yunus sehingga tinggallah Yunus di dalam perut ikan. Kita mau tarik ceritanya mundur sedikit, kenapa bisa terjadi hal seperti itu kepada Yunus. Nah, kira-kira apa yang Yunus lakukan sehingga Tuhan membuat hidup Yunus seperti itu anak-anak? Nah, ternyata Yunus merupakan salah satu utusan atau nabi Tuhan yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi Yunus undur, dia tidak taat, dia malah pergi jauh menuju kota Tarsis. Lewat kapal, lewat perahu. Nah, ketika Yunus sedang berada di dalam kapal tersebut, terjadilah angin besar sehingga ada badai besar yang timbul saat itu. Nah, yang dilakukan para awak kapal saat itu adalah membuang barang-barang, dilemparkan ke laut. Tapi ternyata usahanya tidak berhasil meredakan angin ribut. Lalu mereka berpikir, apa jangan-jangan salah satu penumpang kitalah yang menyebabkan malapetaka ini. Nah, akhirnya mereka melakukan undi yang terpilih nanti yang akan mereka lemparkan ke laut. Dan ternyata undi tersebut adalah Yunus, sehingga Yunuslah yang dibuang ke laut. Nah, kita membayangkan ketika Yunus hidup di dalam perut ikan. Yunus di satu sisi merasa bersyukur Tuhan sudah menyelamatkannya dari ganasnya lautan. Tapi Yunus juga tanda tanya, aku bisa bertahan hidup enggak ya di dalam perut ikan, atau malah aku mati di sini. Nah, saat itu baru Yunus menyadari kesalahannya. Oh, aku tidak taat kepada perintah Tuhan, aku disuruh seperti ini, aku justru malah melarikan
diri. Di saat itu Yunus merasa putus asa, sudah tidak ada jalan. Akhirnya Yunus kembali ke hadapan Tuhan melalui doa, menyesali semua yang sudah dilakukannya dan akhirnya mau untuk menuruti atau mentaati perintah Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada akhirnya? Tentu Yunus selamat. Tuhan mendengarkan doa Yunus, kemudian ikan tersebut memuntahkan Yunus ke daratan. Nah, anak-anak, kita mau belajar dari kisah Yunus. Ketika kita mengalami hal seperti yang dialami Yunus, takut, cemas, khawatir, ketika kita hidup dalam keadaan yang tidak mengenakan ya, tentu di perut ikan, tapi Yunus tetap berserah, berdoa, meminta pertolongannya Tuhan. Tapi jangan hanya saat kita takut, cemas, khawatir kita datang kepada Tuhan. Tapi waktu kita senang, bahagia, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, begitulah firman Tuhan hari ini. Kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami cerita tentang Nabi Yunus, Tuhan, yang sudah Engkau tolong, yang sudah Engkau bantu dan Engkau selamatkan. Tuhan, kiranya ajari kami anak-anak-Mu untuk selalu datang kepadamu di dalam doa-doa kami, baik itu senang, sedih, susah, ataupun berduka. Kiranya tetap Engkau yang menjadi andalan kami dalam kami berkehidupan, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa, kiranya kami selalu diberikan kesehatan, kami selalu diberikan kebugaran dalam hal jasmani kami, dalam keadaan yang sedang tidak baik ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap doa-doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan yang sangat luar biasa, kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri renungan pagi, kita mau nyanyikan lagi bersyukur. Kita mau bersyukur buat hari ini, kita sudah bangun, kita bisa beraktivitas, kita harus bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.